Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Linda akan menemani kalian belajar matematika di rumah. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau biasa kita singkat dengan SPLDV. Adapun materi yang akan kita bahas antara lain menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi dan dengan metode eliminasi. Simak videonya sampai habis ya. Selamat belajar. Oke, menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara mengganti salah satu variabel di suatu persamaan dengan nilai variabel dari persamaan lainnya pada SPLDV tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 3x ditambah y sama dengan 6 dan x ditambah y sama dengan 4 dengan metode substitusi. Langkah pertama adalah mengubah salah satu persamaan dari SPLDV tersebut menjadi bentuk x sama dengan titik-titik atau y sama dengan titik-titik. Nah, untuk soal tersebut, saya pilih persamaan 3x ditambah y sama dengan 6. Persamaan ini saya ubah menjadi bentuk y sama dengan titik-titik. Artinya di ruas kiri hanya ada variabel y dengan koefisiennya 1 kan, 1y ya. Y sama dengan, sehingga yang di ruas kiri ini 3x ini saya pindahkan ke ruas kanan menjadi 6 dikurangi 3x. Paham ya? Selanjutnya, langkah kedua, substitusikan hasil yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lain dari SPLDV tersebut. Persamaan yang lain yaitu x tambah y sama dengan 4. Nah, hasil yang diperoleh dari langkah 1 tadi apa? Y sama dengan 6 dikurangi 3x. Ini akan kita substitusikan ke persamaan x tambah y sama dengan 4. Yang akan kita ganti adalah y. Y ini, karena langkah pertama tadi kita ubah persamaannya menjadi bentuk y sama dengan titik-titik. Seandainya tadi saya mengubah persamaan tersebut menjadi bentuk x sama dengan titik-titik, maka di sini yang saya substitusikan adalah x-nya. Paham ya? Nah, ini kan y sama dengan 6 dikurangi 3x, maka di sini y yang akan kita ganti sehingga menjadi x ditambah 6 dikurangi 3x sama dengan 4. Y yang ini sudah berubah menjadi 6 dikurangi 3x. Paham ya? Kemudian kita kumpulkan, kita hitung yang sejenis. X dikurangi 3x sama dengan negatif 2x. Kemudian 6 saya kumpulkan dengan 4, pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi 6. Sehingga ini menjadi negatif 2x sama dengan negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah 1. Paham ya? Selanjutnya langkah ketiga, substitusikan nilai pengganti variabel yang sudah diperoleh ini, yaitu x sama dengan 1, ke persamaan y sama dengan 6 dikurangi 3x. Nah, jadi seperti ini, x-nya kita ganti dengan angka 1. Kita hitung 6 dikurangi 3 kali 1 kan 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. Paham ya metode substitusi?
Agar lebih jelas lagi, perhatikan contoh berikut. Tentukan nilai M dan N dari sistem persamaan 2M dikurangi 3N sama dengan 4 dan 3M ditambah 2N sama dengan 19 dengan metode substitusi. Sama, langkah pertama adalah mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk M sama dengan titik-titik atau N sama dengan titik-titik. Boleh pilih salah satu ya. Kemudian ini saya pilih persamaan yang 2M dikurangi 3N sama dengan 4. Ini saya pilih ubah menjadi M sama dengan titik-titik. Sehingga M-nya tetap di ruas kiri dan yang lainnya negatif 3N ini saya pindah ke ruas kanan menjadi 4 ditambah 3N. Ini di ruas kiri kan harus M saja, 1M. Maka 2 ini, kita pindahkan menjadi 4 ditambah 3N per 2. Jadi kedua ruas kita bagi dengan 2. Menjadi M sama dengan 4 tambah 3N per 2. Bisa ya mengubah salah satu persamaan menjadi bentuk M sama dengan titik-titik atau N sama dengan titik-titik. Langkah kedua, substitusikan hasil yang diperoleh pada langkah pertama ke persamaan yang lain, yaitu 3M tambah 2N sama dengan 19. Ini yang kita ganti berarti variabel M. Karena ini yang kita ganti M sama dengan titik-titik, yang kita ganti M. Sehingga menjadi seperti ini. M-nya kita ganti dengan 4 tambah 3N per 2. Paham ya mengganti variabelnya? Kemudian kita sederhanakan. Ini ada pecahan ya. Untuk memudahkan perhitungan, maka penyebutnya ini kan 2. Maka kedua ruas kita kalikan dengan 2. Jadi ini semua suku kita kalikan dengan 2. Seperti ini. Ini kita kalikan 2, kita kalikan 2 semua. Lalu yang ini bisa kita sederhanakan, 2 dibagi 2 kan 1. Atau kita coret sehingga menjadi 3 dalam kurung 4 tambah 3N, 2 kali 2N ini menjadi 4N, 2 kali 19 menjadi 38. Lalu untuk yang ini, perkalian distributif, 3 kali 4 sama dengan 12, kemudian 3 kali 3N sama dengan 9N, ditambah 4N sama dengan 38. Kita operasikan suku sejenis, variabel dengan variabel ya, 9N ditambah 4N sama dengan 13N. Ini 12-nya saya pindah ke ruas kanan, menjadi 38 dikurangi 12, menjadi 13N sama dengan 26. Sehingga N sama dengan 26 dibagi 13 sama dengan 2. N-nya sudah ketemu, sama dengan 2. Selanjutnya, langkah ketiga, substitusikan nilai pengganti variabel yang diperoleh tadi, yaitu N sama dengan 2, ke persamaan M sama dengan 4 tambah 3N per 2. Jadi seperti ini, N-nya kita ganti, nah ini N, kita ganti dengan 2. Kemudian kita hitung. Kita kalikan dulu ya ini. Jangan ditambah dulu, dikalikan dulu. Berarti 3 kali 2 kan 6. 6 ditambah 4, 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, nilai M-nya adalah 5 dan nilai N adalah 2. Mudah bukan? Paham ya? Selanjutnya, kita bahas tentang
menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel dari SPLDV tersebut. Contohnya, tentukan nilai M dan N dari sistem persamaan 2M dikurangi 3N sama dengan 4 dan 3M ditambah 5N dikurangi 25 sama dengan 0 dengan metode eliminasi. Maka langkah pertama adalah meletakkan kedua persamaan dalam posisi bersusun dengan urutan yang sama. Maksudnya bagaimana? Nah, seperti ini. Ini bersusun kan? Ini di atas, ini di bawah, kemudian urutannya sama. Ini yang suku pertama adalah variabel M, berikutnya variabel N. Nah, ini kan sama dengan, seharusnya ini juga sama dengan, sehingga ini konstantanya harus kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi bentuknya seperti ini. 3M tambah 5N sama dengan 25. Kemudian langkah berikutnya adalah menyamakan koefisien dari variabel yang dieliminasi dengan cara mengalihkannya dengan suatu bilangan. Jadi misalnya ini variabel yang saya eliminasi adalah variabel M. Ini kan koefisiennya berbeda. Ini 2, yang ini 3. Kita samakan dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi ini kita buat menjadi sama dengan dikalikan bilangan tertentu. Nah, tadi kan KPK-nya 6. 2M supaya menjadi 6M, maka ini kita kalikan dengan 3. Kemudian 3M ini menjadi 6M, maka kita kalikan dengan 2. Paham ya cara menyamakan koefisiennya? Jadi ini supaya menjadi sama-sama 6M, yang persamaan pertama kita kalikan 3, persamaan kedua kita kalikan 2. Dari melihat variabel M. Langkah selanjutnya adalah ini kita kalikan secara distributif. 2M kita kalikan 3 kan 6M ini ya. Kemudian selanjutnya negatif 3N kita kalikan 3 menjadi negatif 9N. Lalu 4 dikali 3 sama dengan 12. Untuk yang persamaan kedua juga sama, kita kalikan dengan 2. 3M kali 2, 6M kan? Kemudian 5N kali 2 adalah 10N. Dan 25 kali 2 sama dengan 50. Persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan atau mengurangkan kedua persamaan ini sehingga variabel dengan koefisien yang sama tadi, yang sudah kita samakan tadi, tereliminasi atau sama dengan 0. Jadi untuk soal ini supaya M-nya itu tereliminasi atau hilang, itu kita kurangi. Kalau kita tambahkan, kalau 6M tambah 6M sama dengan 12M kan? Bukannya hilang, tapi malah tambah banyak. Jadi untuk soal ini kita kurangi. Bisa kita coret ya, 6M kurangi 6M kan 0. Sekarang kita hitung yang variabel N. Harus teliti menghitungnya. Ini negatif 9N. Ya, negatif 9N. Saya tuliskan negatif 9N dikurangi 10N. Dikurangi positif 10N. Ditulis dikurangi 10N saja. Sama dengan ruas kanannya 12 dikurangi 50. Kemudian kita sederhanakan, negatif 9N dikurangi 10N menjadi negatif 19N. 12 dikurangi 50, negatif 38. Kemudian N sama dengan
Negatif 38 dibagi negatif 19. Hasilnya adalah N sama dengan 2. Sudah ditemukan nilai N. Jika yang dieliminasi itu variabel M, maka nanti yang ketemu adalah nilai N. Jika nanti yang dieliminasi variabel N, maka yang ketemu adalah nilai variabel M. Yaitu selanjutnya kita eliminasi variabel N. Kita lakukan hal yang sama ya, kita samakan untuk variabel N-nya. Yang ini 3, yang ini 5, KPK-nya kan 15. Jadi nanti kita sama-sama ubah menjadi 15N. Supaya ini menjadi 15N, maka kita kalikan dengan 5. Yang ini 3N. Jadi yang kita gunakan patokan, yang kita lihat adalah variabel N. Untuk yang bawah 5N, berarti supaya menjadi 15 kita kalikan 3. Nah, sehingga kita kalikan secara distributif 2M kali 5 sama dengan 10M. Negatif 3N kali 5 menjadi negatif 15N. Dan 4 kali 5 sama dengan 20. Untuk persamaan yang kedua, 3M kali 3 sama dengan 9M. 5N kali 3 sama dengan 15N. 25 kali 3 sama dengan 75. Kita lihat di sini variabel N sudah sama ya, ini 15 sama-sama 15. Kemudian langkahnya selanjutnya tadi kan kita jumlahkan atau kurangkan ya, supaya variabel N ini hilang. Nah, kalau ini satunya negatif 15, satunya positif 15, supaya menjadi 0, maka ini kita tambah. Ya, sehingga negatif 15N ditambah 15N sama dengan 0. Hilang ya, saya coret. Kemudian untuk 10M ditambah 9M, saya tuliskan di ruas kiri. Yang di ruas kanan 20 ditambah 75. Kita hitung, ruas kiri 10M tambah 9M sama dengan 19M. Ruas kanan 20 tambah 75, 95. Maka M sama dengan 95 dibagi 19 sama dengan 5. Jadi nilai M sama dengan 5 dan nilai N sama dengan 2. Nah, paham ya? Mudah bukan? Selanjutnya, kita juga bisa menentukan penyelesaian SPLDV dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Jadi, ini setelah kita mengeliminasi satu variabel, kan ditemukan nilai variabel yang lain. Nilai variabel yang lain ini nanti kita substitusikan ke salah satu persamaan. Untuk lebih jelasnya, kita jawab contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dikurangi 5y sama dengan 9 dan 3x dikurangi 10y sama dengan 16 dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Langkah pertama adalah kita eliminasi salah satu variabel. Misalnya di sini saya memilih mengeliminasi variabel y. Kalau memilih mengeliminasi variabel x juga boleh. Nah, di sini saya kan mengeliminasi variabel y, maka saya perhatikan untuk yang variabel y koefisiennya adalah 5 dan 10. Kita samakan dengan mencari KPK-nya 5 dan 10. KPK-nya adalah 10. Sehingga persamaan pertama kita kalikan 2. Jadi dilihat di sini 5-nya kalau kita kalikan 2 kan nanti menjadi 10. Nah, 10-nya kalau kita kalikan 1 juga akan menjadi 10. Sama kan? Jadi, untuk yang persamaan pertama akan kita kalikan 2, dan persamaan yang kedua kita kalikan 1. Langsung saja kita kalikan 2x kali 2 sama dengan 4x. Negatif 5y kali 2 menjadi negatif 10y. 9 kali 2
sama dengan 18. Persamaan kedua, 3x kalikan 1, jadi tetap ya, 3x negatif 10y sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita perhatikan variabel y, koefisiennya sudah sama, maka selanjutnya kita jumlahkan atau kita kurangkan, supaya variabel y ini menjadi 0. Seandainya kita jumlahkan, maka negatif 10y ditambah negatif 10y, maka akan menjadi negatif 20y. Bukannya hilang, tapi menjadi negatif 20y. Berarti ini seharusnya kita kurangkan. Oke, kalau kita kurangkan, negatif 10y dikurangi negatif 10y sama dengan 0. Jadi ini saya coret. Kemudian yang di ruas kiri tinggal 4x dikurangi 3x, dan yang di ruas kanan 18 dikurangi 16. 4x dikurangi 3x sama dengan 1x. 18 dikurangi 16 sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan x sama dengan 2 ini ke persamaan 1 atau ke persamaan 2 dari SPLDV tersebut. Salah satu saja boleh. Jadi misalkan kepersamaan pertama, 2x dikurangi 5y sama dengan 9. X-nya kita ganti dengan 2. Nah, ini x kita ganti 2, kemudian kita hitung 2 kali 2 kan 4. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, sehingga di ruas kiri tinggal negatif 5y, di ruas kanan 9 dikurangi 4. Ini 9 dikurangi 4 kan sama dengan 5. Jadi y sama dengan 5 dibagi negatif 5, hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2, negatif 1. Nah, bagaimana seandainya x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua? Apakah hasilnya nanti diperoleh sama dengan y sama dengan negatif 1? Kita periksa ya. Persamaan kedua kan 3x dikurangi 10y sama dengan 16. Ini x-nya kita ganti dengan 2. Jadi ini 3 kali 2 dikurangi 10y sama dengan 16. 3 kali 2 kan 6. Dikurangi 10y sama dengan 16. Kita kumpulkan 6 dengan 16 ini, kita pindahkan 6-nya menjadi 16 dikurangi 6 sama dengan 10 kan. Jadi y sama dengan 10 dibagi negatif 10. Jadi y sama dengan negatif 1. Ternyata hasilnya sama. Jadi pada metode gabungan eliminasi substitusi, pada langkah substitusi ini bisa kita substitusikan ke salah satu persamaan saja. Boleh ke persamaan 1 atau ke persamaan 2, hasilnya sama. Nah, paham ya? Mudah bukan? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda. Semoga kalian bisa memahami. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.